imamah. Ini Islam mewajibkan ada fikih tentang masalah siapa yang berhak untuk menjadi imam. Kemudian siapa imam yang boleh dibenci? Li fisqihi. Karena imam itu fasik. Fasik itu artinya apa? Apa fasik? Ada munafik, ada fasik, ada kafir, ada apa lagi? Ada mukmin, ada muslim. Apa fasik itu? Ada yang tahu fasik? Kata Nabi, khamsul fawasik. Ada 5 jenis binatang yang termasuk jenis binatang yang fasik. Salah satunya, apa binatang yang fasik? Tikus. Tikus itu binatang fasik. Kenapa? Karena dia senang keluar malam. Jadi kalau nanti ibu punya suami senang keluar malam, maka itu tikus. Lah kenapa kok dikatakan fasik? Karena al-khuruj minat ta'ah. Fasik itu artinya al-khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan menuju Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Dia tetap sholat iya, maksiat juga lancar. Ini namanya fasik. Ibadahnya jalan tapi maksiatnya jalan, ini namanya fasik. Maka kalau ada orang di masjid yang imami satu kaum tapi ternyata di luar dia sebagai seorang maling, koruptor atau tukang rampok dan sebagainya, maka salatnya imam tadi tidak terangkat dan boleh dibenci. Kemudian siapa lagi yang tidak terangkat salatnya? Ini khusus untuk ibu-ibu. Nih kalimatnya, wa mra'atun batat wa zawju 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang tidur ketika suami sedang marah. Jadi suami marah ditinggal tidur sama istri, maka di bulan Sya'ban catatan amalnya tidak terangkat. Makanya bersyukur yang gak punya suami, biar bisa tidur hebatnya. Nah, ini khusus ini. Artinya apa? Imratun batat zawjalai sakhitun, seorang perempuan yang tidur ketika suami sedang marah. Ini maksudnya begini, marahnya suami itu karena faktor istri. Kalau marah di kantor kemudian ya tak tinggal turu ya, gak bisa mikir. Artinya masalahnya di kantor, istri tidur ini gak ada masalah. Yang jadi masalah kalau suami marah karena istri, kemudian istrinya cuek, tinggal tidur, maka ini tidak terangkat. Maka bersyukur kepada Allah kalau punya istri yang sholihah. Maka istri gimana biar terangkat sholatnya? Suami marah, marahin juga. Nah ini hadis nih. Terus gimana kalau suami marah agar sholatnya istri terangkat? Yes. Kalau kata Nabi apa? Idza ghadiba az-zawj, ketika suami sedang marah, ja'at, si istri itu datang. Kemudian akhadha yadahu, diambil tangan suami, pegang tangannya sambil ucapkan kalimat yang sangat indah dari Nabi. Apa? La adzuqu ghamda hatta tardah. Hafal kan? Ibu hafal? La adzuqu. Ini bapak-bapak nggak usah. Bapak hanya nanti dengerin. Istri yang harus hafal ini. Jadi kalau bapak marah, istri datang ambil tangan suami, apa dicium, atau taruh di telinga, apa terserah lah. Yang lebih faham ibu lah. Kemudian sambil ucapkan kalimat dari Nabi, la adzuqu. Ayo ibu hafalkan. La adzuqu ghamda hatta tardahu. Hafal? Ayo. La adzuqu ghamdan hatta tardahu. La adzuqu ghamdan hatta tardahu. Bos, gitu aja dah, gak usah pakai arti. Jadi suami marah ambil tangannya, la adzuqu ghamdan hatta tardahu. Artinya apa? Gak paham. Insya Allah berhenti marahnya.
Artinya begini, Bu. Jadi kalau suami marah, berangkat dari Nabi itu. Biar nanti sholat ibu di bulan Sya'ban terangkat, hari Senin sama Kamis amalinya terangkat, dosanya diampuni. Sesuai dengan hadis yang tadi, maka biasakan jangan ikut marah ketika suami marah. Jangan tinggal tidur, pegang tangannya. Ucapkan kalimat, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mataku kecuali atas ridhomu. Siap ya? Hafal Ibu? La adzuqu ghamda hatta tardawai suamiku, aku tidak bisa menjamkan mataku kecuali atas ridhamu. Apa kata suami? Istriku kesambet apa ini? Gak pernah begini kok tumben ini. Tapi itulah insyaallah istri yang salihah. Baik, yang ketiga apa? Ini sama dengan yang tadi. Wa akhwani mutasariman, yang tidak akan terangkat di bulan Sya'ban dari amal manusia ketika ada orang yang bersaudara mutasariman, sedang apa? Berselisih, sama-sama berdiam diri, tidak saling sapa. Selama itu terjadi perselisihan dengan saudara, selama itu amal ibadah kita tidak terangkat. Maka Nabi memperbanyak puasa agar amalnya terangkat, dan Nabi memperbanyak puasa karena persiapan untuk menyambut Ramadan. Karena suksesnya Ramadan itu ketika orang punya persiapan sebelum. Makanya di bulan Sya'ban ada berapa keutamaan itu. Salah satunya bulan Sya'ban itu turunnya ayat perintah untuk bersolawat. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti di bulan Sya'ban ini kita diminta oleh Allah untuk memperbanyak salawat. Kemudian yang kedua, yang turun di surah di bulan Sya'ban ini perintah Ramadan. Ramadan itu perintahnya tahun yang keberapa? Perintah puasa tahun keberapa? Tahun ke-11 apa? 11 Hijrah wafat Nabi. Tahun ke-11 Hijrah itu wafatnya Rasulullah. Tahun ke-11 kenabian itu perintah puasa, perintah salat. Namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini setelah Isra Mi'raj, perintah puasa. Saya tanya, ibu-ibu nih, yang bisa jawab nanti dapat bonus, ada salat di belakang. Nabi itu puasa Ramadan berapa kali? Ibu-ibu, Nabi puasa Ramadan berapa kali? Kadang 29, Pak. Ya. Nabi puasa Ramadan ketemunya berapa kali? Ketemu Ramadan Nabi berapa kali? Nggak ada yang paham ternyata. Ya, Bapak, berapa kali Nabi ketemu Ramadan? 63 itu umurnya. Berapa kali, Pak? 23 kali. Kata siapa? Nabi itu jadi nabi berapa tahun? 23. Itu jadi nabinya 23 tahun. Menikah dengan Khadijah 25 tahun. Artinya pernikahan itu bertahan 25 tahun. Berarti Nabi itu monogami itu lebih panjang daripada poligami. Monogami itu 25 tahun, poligami itu hanya berapa? 13 tahun. Tapi Nabi perintah puasa itu turun di bulan Sya'ban. Surah Al-Baqarah 183 itu turun di bulan Sya'ban di tahun yang kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriah, berarti setelah Nabi hijrah ke Madinah. Berarti tahun yang keberapa dari kenabian itu? Kurang lebih ke 15. Karena 13 tahun di kota Mekah,
Kemudian 11 tahun di Madinah. Baik, jamaah dirahmati Allah, berarti Nabi puasa Ramadan selama 9 kali. Tahun ke-11 wafat. 9 kali Rasulullah puasa Ramadan. Tapi sebelum perintah puasa itu, perintahnya 1 tahun sebelumnya itu sudah sempurna perintah puasa. Kenapa kok enggak pas di bulan puasa ada perintah puasanya? Tapi kenapa 1 bulan sebelumnya, sebelum peristiwa puasa Ramadan ini? Artinya perintahnya itu sebulan sebelumnya agar selama 1 bulan punya karena sukses itu butuh persiapan. Apa persiapannya? Apa persiapan Ramadan? Ini persiapannya. Pertama ilmiah, ilmu. Nanti kita bahas. Yang kedua ruhiyah. Ini yang paling penting, ruhiyah. Apa ruhiyah itu? Ruhnya. Apa ruh gitu? Kayak bahasa kita itu apa ya? Motivasi yang bersumber dari dalam, dari hati. Beda kalau motivasi dari luar. Seperti kita pingin tahajud, kalau motivasi langsung dari luar, itu alarm bunyi, kita matikan sebentar, tidur lagi kan. Nanti kadang 10 menit kumat itu bunyi lagi kan, matikan lagi. Artinya apa? Motivasi kalau dari luar tuh nggak akan bisa bertahan lama. Tapi kalau motivasi dari ruhiyahnya, ini baru nanti akan bertahan lama. Kemudian persiapan yang ketiga, jasa dia. Siapkan fisiknya. Insya Allah kalau fisik aman, insya Allah. Insya Allah fisik siap. Artinya apa? Selama Ramadan itu kalau bisa jangan sampai sakit. Kenapa? Karena nanti akan terbengkalai dengan ibadah ketika kita sakit di bulan Ramadan. Terutama di terakhir-terakhir Ramadan itu. Jaga fisik, memperbanyak apa? Mungkin jangan terlalu banyak istirahat. Salah dokter itu bilang. Apa? Banyak istirahat. Salah. Ramadan itu bukan untuk istirahat, tapi itu apa? Ibadah. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah. Ini seorang ulama. Ibnu Qatadah beliau apa? Ini Qatadah itu beliau menghatamkan Quran setiap 7 hari sekali hatam Quran. Buat beliau ini. Jadi setiap 7 hari, ini rutin ya. Bukan hanya sekali hatam habis itu libur. Enggak, ini setiap 7 hari pasti hatam Quran. 7 hari pasti hatam Quran. Ini istiqamah beliau. Tapi ketika di bulan Ramadan, beliau tingkatkan ibadahnya. Beliau setiap Ramadan, selama ketemu Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Berarti per hari 10 juz. Bisa? Bisa kalau hanya sehari toh. Besok wis kita kan begitu Pak. Ramadan itu ya Allah, hari pertama kadang apa? Tahajud kuat. Dibacain panjang masih anteng. Habis itu kemudian langsung tadarus. Bahkan ada yang sampai jam 11, ada yang sampai jam 12. Tapi ini hanya bertahan berapa hari? 3 hari. Hari yang keempat mulai sampai jam 09. Nanti hari yang ke-10 masuki 10 hari kedua sudah mulai tak tadarus di rumah. 10 hari terakhir persiapanmu mudik. Ini beda dengan Qatadah. Qatadah 3 hari sekali selama Ramadan hatam. Tapi subhanallah ya, beliau tingkatkan di mana ketika sudah 10 hari terakhir, setiap malam beliau menghatamkan Al-Quran. Jadi setiap malam hatam 1 Quran, setiap malam hatam 1 Quran. Ya Allah, berarti beliau sedikit tidur. Makanya jangan ke dokter, karena perintahnya Bapak banyak istirahat. Ya, kenapa Bapak kok stres? Karena itu tadi apa? Di rumah minyak gorengnya habis. Makanya gara-gara minyak goreng mahal, akhirnya disuruh sama Bu Mega disuruh apa? Direbus, ya dikukus, dibikin rujak. Bu Mega gak ngerti bahan rujak. Rujak itu kacangnya masuk direbus. Digoreng. Artinya begini,
Kalau sudah Ramadan ada peningkatan, maka butuh isti'adat, persiapan-persiapan. Yang terakhir ada persiapan namanya maliyah. Kenapa butuh persiapan? Karena orang yang siap itu ada sukses, ya Allah. Karena orang kalau sudah Ramadan punya persiapan sukses, dan kalau sukses itu menjadi pribadi yang bertakwa. Makanya perintah puasa itu ada ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Karena ini terikatnya takwa itu. Di surah Maryam ayat yang ke-71 dan 72. Apa kata Allah? Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika khatman maqdiyya. Hatman maqdiyya. Kata Allah, dan tidaklah bagi kalian semua manusia kecuali pasti mendatangi neraka. Di sini kalimatnya mendatangi neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Jadi setiap pribadi manusia itu pasti mendatangi neraka. Kata-kata mendatangi ini terjadi perbedaan. Kemudian kalau semuanya datang pada neraka, siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga? Siapa yang Allah selamatkan? Di ayat yang ke-72-nya. Ini kata Allah. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kami kata Allah nunajji, selamatkan. Siapa yang Allah selamatkan? Alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang terbebas dari neraka tadi masuk ke dalam surga adalah orang yang bertakwa. Wa nadarudz zalimina fiha jithiya, tapi Allah biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka jithiya dalam kondisi berlutut. Zalim di sini ada 3 jenis kezaliman itu. Pertama, dzulmun la yaghfirullah, zalim yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Apa zalim yang enggak diampuni? Asyirku billah, syirik, itu enggak diampuni. Jadi kalau ada orang mati percaya ke dukun, mati dengan kepercayaan itu syirik. Berarti kezaliman kepada Allah yang tidak seperti yang kasus hari ini. Apa? Pawang hujan. Pawang hujan mandi dengan air hujannya. Itu syirik loh, Pak. Pawang-pawang itu syirik. Tapi nggak paham lah. Mungkin ini apa namanya? Kalau sudah menggunakan kalimat kearifan lokal, ini sudah nggak bisa dibantah, Pak. Walaupun kearifan lokal itu masih banyak ada unsur syiriknya. Kenapa kok mau hujan itu kok mau dipawang-pawangi, gitu kan? Hujan itu kan Allah yang berikan, rahmat bahkan dari Allah. Makanya biarkan yang mau lomba hujan-hujanan juga tetap bisa. Artinya begini, orang yang zalim itu Allah biarkan di neraka dalam kondisi berlutut. Siapa yang selamat? Orang yang media yang Allah sediakan untuk menjadi bertakwa dengan cara apa? Ramadan. Makanya Ramadan kalau sukses itu menjadi pribadi bertakwa, takwa terangkat seorang masuk ke dalam surga. Tapi takwa ini butuh perjuangan. Makanya kalimatnya menggunakan kata la'allakum. Di bahasa Arab itu ada 3 kalimat yang artinya sama tapi penggunaannya berbeda. Pertama ada kata asa. Asa itu artinya sama apa? Harapan tapi mudah tercapai. Ini nanti dibuka di surah At-Tahrim ayat yang ke-5. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Nabi itu pernah dibikin marah sama istri-istrinya, Pak. Sekongkol istri-istrinya itu. Maka Rasulullah murka. Sampai kemudian Umar berkata, kenapa engkau sakiti nabimu? Kenapa engkau sakiti Rasulullah? Maka kemudian Umar berkata, seandainya Nabi berkehendak untuk menceraikan kalian, asa rabbuhu, maka bisa jadi Allah dengan mudah untuk mengganti wanita yang lebih baik daripada kalian. Kalimat asa itu harapan yang mudah untuk bisa
raih. Yang kedua ada kata la'alla. La'alla itu artinya harapan yang sulit untuk bisa diraih. Makanya kalau habis Ramadan apa ucapannya sebagai orang mukmin? Habis Ramadan ketemu salaman. Apa? Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Jadi kalau ada kalimatnya mohon maaf lahir batin itu bukan di momen Ramadan. Di setiap saat kita saling maafan. Tapi kalau ketemu Ramadan atau habis Ramadan hari raya, salaman ucapannya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan dipek semua. Gini, taqabbalallahu minna wa minkum. Maka yang sebelahnya taqabbal ya karim. Jangan kemudian karena hafal taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terus aku jawab apa? Sama-sama. Jadi kan doa itu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita. Mulai dari puasa kita, tahajud kita, tilawatil Quran kita, sedekah kita, zakat zakat fitrah kita, semoga Allah terima. Maka yang didoakan mengucapkan taqabbal ya karim, ya Allah terima semua permohonan saudaraku ini. Maka jadilah Ramadan media untuk bertakwa. Tapi karena Ramadan butuh persiapan ilmiah, maka kita butuh ilmu untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Kan ini sebab-sebab kegagalan orang dalam menjalankan ibadah Ramadan. Apa sebabnya? Pertama, orang yang beribadah di bulan Ramadan tapi tidak melalui dasar ilmu. Makanya ada hadis, apa hadisnya? Kam min shaimin, terus laisa lahu, lupa. Tahun kemarin belum hafal ya. Sekarang lupa. Apa kata Nabi? Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, tapi dia enggak mendapatkan pahala puasanya, illal ju' wal atas, kecuali hanya sebatas lapar sama atas. Apa atas? Atasnya orang Jawa, bah. Keras. Makanya ada mobil merek Atos. Ngerti mobil itu mesti Atos ya. Atosnya, tapi di sini atos itu artinya haus. Artinya banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan dia berpuasa tanpa landasan ilmu. Mana yang tanpa landasan ilmu menganggap Ramadan itu, puasa itu hanya nggak makan, nggak minum sampai mau. Habis itu menjelang maghrib repot keluar cari takjil. Berarti apa? Ada unsur balas dendam ketika sudah waktunya berbuka. Maka kalau sudah kekenyangan diajak sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, warga perumahan Taman Bayangkari Indah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa kita dibimbing untuk senantiasa berada di atas dinul Islam, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam kondisi berada di atas dinul Islam. Maka sebuah doa yang sering kita baca, bahkan dianjurkan untuk senantiasa kita baca, salah satunya adalah doa yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud ketika beliau berdoa kepada Allah tentang 3 hal yang saya yakin para bapak, para ibu sudah hafal doa ini. Allahumma inni as'aluka imanan
la yartaddu. Sudah hafal? Alhamdulillah. Kita tampilkan sedikit biar hafal lagi. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Sudah hafal? Alhamdulillah. Ibu-ibu hafal? Allahumma barik lana, hafal? Faham. Dan ini subhanallah, ini doa sangat indah. Kenapa sering saya tampilkan? Ini permintaannya itu 3, tapi semuanya dalam. Pertama, minta iman yang kokoh. Yang iman kokoh ini menjadi media kita mati dalam kondisi di atas Islam. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus ayat itu tutup dengan apa? Wala tamutunna illa wa antum. Apa artinya? Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali mati di atas dinul Islam. Kenapa harus minta iman yang kokoh yang tidak kembali lagi kepada kekufuran? Karena ada kisah seorang ulama, kalau tidak salah namanya Abu Ya'la. Beliau hidup di Cordoba. Di saat beliau mau meninggal, datang seorang murid, salah satunya adalah Syekh Al-Qurtubi. Beliau datang minta kepada imam untuk membaca kalimat La ilaha illallah. Tapi beliau tidak sanggup untuk membaca itu. Beliau bahkan menoleh ke sebelah kanan dengan mengatakan La, tidak. Beliau menoleh ke sebelah kiri dengan mengatakan La, tidak. Tapi alhamdulillah, di saat sakratul maut ini tidak langsung Allah wafatkan, dikembalikan lagi kesadarannya. Karena banyak kisah kan, ada orang yang sudah sepertinya sudah apa? Sudah mau meninggal, ternyata Allah kembalikan kesadarannya. Sama dengan ini, Allah kembalikan kesadarannya ketika ditanya, wahai imam, kenapa tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Apa kata beliau? Atani syaitanan. Datang menghadapku atau datang kepadaku 2 syaitan. Ini kondisi mau meninggal, syaitan masih sempat-sempatnya apa? Mau menggoda agar mati dalam kondisi kafir. Maka kalau kita minta iman yang kokoh, tidak kembali kepada kekufuran, insya Allah matinya husnul khatimah. Yang kedua, wa na'iman la yanfadu. Dan kita minta kepada Allah anugerah iman yang kokoh, yang tidak akan pernah sirna dan sia-sia. Nikmat di sini, itu yang paling banyak kita lalaikan adalah nikmat sehat. Artinya begini, ya Allah, jadikan kesehatan ini sarana untuk bertakarrub kepadamu. Karena nanti yang pertama kali akan ditimbang oleh Allah dari amalan manusia, itu adalah tentang nikmat. Kalau sukses nikmatnya, maka yang insya Allah akan sukses. Baru yang terakhir, ini yang paling indah. Wa murafaqata. Murafaqah itu artinya rafiq, menemani. Murafaqata Muhammadin, dan izinkan aku ya Allah menjadi teman Nabi Muhammad SAW fi a'la jannatil khuld, di dalam surga yang tertinggi. Artinya doa ini adalah minta masuk surga Firdaus. Cuma tidak langsung minta ya Allah masukkan aku surga Firdaus, tapi menggunakan kalimat apa? Sebagai tanda cintaku kepada Nabi-Mu ya Allah, izinkan aku bersama dengan Nabi di dalam surga yang paling a'la, paling tinggi, al-khuldi, yang paling abadi, yaitu surga Firdaus. Taib, hari ini tanpa kita sadari kita sudah berada di bulan Sya'ban. Satu ketika ini dari Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syarran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid. Usamah, kenal Usamah? Usamah bin Laden yang tanya. Usamah ini putra siapa? Zaid. Zaid bin Thabit apa bin Harisah? Bin Harisah apa bin Thabit? Zaid bin Harithah.
Artinya gini, Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Nabi yang dulu orang sampai menyebut dengan apa? Zaid bin Muhammad. Tuh saking cintanya dulu Nabi, seolah-olah kemudian Zaid itu seperti anak kandungnya Nabi, maka penduduk Makkah menyebut dengan Zaid bin Muhammad. Tapi ditegur oleh Allah. Turun surah Al-Ahzab ayat yang keempat sama 5, itu larangan memanggil nama orang dengan nama yang bukan bapaknya. Ini haram. Makanya istri nggak boleh nanti dipanggil nama istri digandeng dengan nama suami, itu nggak boleh. Yang boleh itu nama istri digandeng dengan nama bapak. Jadi kalau ibu namanya Bu Fatimah, punya suami namanya Pak Ahmad, siapa? Fatimah Ahmad. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nama yang digandeng itu adalah kepada orang yang melahirkan, yaitu bapak atau ibu. Boleh nggak digandeng dengan ibu? Boleh. Seperti Isa bin Maryam. Isa digandeng dengan nama ibunya namanya Maryam. Yang nggak boleh kalau digandeng satu kata. Ini yang mohon maaf, kenapa? Karena ini masuk kategori pengkaburan nasab. Ada anak yang hamil, kemudian dipaksa sama ibunya dinikahkan. Walaupun yang menghamili adalah ini lakinya, maka nanti anak yang lahir pertama tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya. Dia nanti tidak bisa mendapatkan waris dari bapaknya. Kenapa? Karena dia nyoblos sebelum hari H. Ini gak sah surat suaranya ini. Karena tidak sah, maka anak ini tidak diakui sebagai anak dari bapak. Loh Ustaz, dia yang nyoblos kok. Walaupun dia, karena tidak di hari diizinkan tercoblosan, maka surat ini tidak sah. Nanti apa hukumnya? Anak tidak boleh dinisbahkan dengan nama bapaknya tadi. Yang kedua, kalau bapaknya nanti meninggal, maka anak tidak mendapatkan waris dari bapaknya. Yang ketiga, kalau nanti anak ini menikah, maka bapak ini tidak boleh menjadi wali. Kasihan. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan apa? Tidak boleh terjadi pernikahan ketika sudah kondisi hamil. Ini artinya Islam itu begitu menjaga nasab. Makanya laki itu boleh menikah 4, sedangkan perempuan tidak boleh punya laki lebih dari 1. Kenapa? Kalau lakinya 1, istrinya 4, ini masih nasabnya jelas. Tapi kalau 1 istri kemudian banyak suami, ini nasabnya tidak jelas. Makanya bahkan kalau sampai punya ini, sedikit kita singgung nih, ini Usama bin Zaid, sampai seandainya ibu punya anak angkat, tetap statusnya anak angkat dan tidak boleh dijadikan sebagai anak kandung dan hukumnya bukan mahram. Jadi kalau ibu punya anak angkat, maka anak itu tetap hukumnya sebagai anak orang lain, tidak mahram. Jadi tidak boleh nanti kalau perempuan anak angkatnya bagi suami itu enggak mahram. Kalau anak angkatnya laki-laki, maka bagi istri itu tidak mahram. Terus gimana agar jadi mahram? Hanya ada 2 cara dalam Islam. Pertama, ngambil anak yang masih mahram dengan, contoh ngambil anak laki, cari ponaannya si istri. Perhatikan sama istri apa? Mahram. Ini cara pertama. Cara yang kedua, disusui anak itu sampai kenyang, kurang lebih sampai 5 kali susuan, dan itu pun harus menyusu sebelum usia 2 tahun. Kalau ngambil anak umur 18 tahun, wis disusui yang bolak-balik, tetap anaknya bukan mahram. Jelas? Oh, aku tadi anak ya guys. Tetap nggak bisa jadi mahram. Baik. Usamah bin Zaid ini sahabat Nabi yang sangat dicintai, punya anak namanya Usamah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah, ya Rasul, saya tidak pernah melihat engkau paling banyak berpuasa di antara bulan-bulan yang engkau lalui, kecuali paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini beda ini ya. Kalau dibanding dengan 11 bulan. Kalau Ramadan kan memang wajib 1 bulan penuh kita semuanya puasa.
Di antara bulan di luar bulan Ramadan, Nabi paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Apa kata Nabi ketika ditanya, kenapa ya Rasul engkau paling banyak berpuasa? Maka Nabi mengatakan dua hal. Pertama, dzalika syahrun yaghfulun nasu fih, yaghfulun nasu anhu. Itu adalah bulan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Di mana bulan itu? Baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini terletak di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Karena yang paling rame dari umat Nabi Muhammad itu di bulan Rajab sama bulan Ramadan. Rajab kenapa kok rame? Kenapa Rajab rame? Karena masuk di antara 4 bulan haram. Masuk 4 bulan haram ini. Ini bukan Syura. Kalau Syura itu kan Muharram. Ini Rajab. Makanya sampai masyhurnya di Indonesia, setiap menjelang bulan Rajab ada WA itu. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab akan menghapus 1 tahun. Siapa berpuasa 2 hari, 2 tahun. Siapa yang puasa hari yang ke-7 akan terbebas dari 7 tingkatan neraka. Dan siapa yang puasa hari yang ke-8 akan masuk 8 pintu surga yang mana dia kehendaki. Saya paling senang hadis itu yang paling belakang. Siapa yang menyebarkan WA ini, hadis paling senangnya. Siapa yang menyebarkan WA ini akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Itu paling saya senang. Nah, artinya begini, itu nggak ada hadisnya, itu hadis riwayat Indonesia itu. Artinya Rajab silahkan banyak berpuasa, tapi tidak ada pengkhususan kapan dan keutamaannya tidak terkait dengan penghapusan dosa. Yang terkait dengan penghapusan dosa, masalah puasa apa saja? Pertama pasti Ramadan ya. Karena Ramadan ila Ramadan mukaffarat. Ramadan ketemu Ramadan itu media penghapus dosa. Yang kedua, puasa apa yang bisa menghapus dosa? Puasa Syawal enggak. Kalau Syawal itu bukan menghapus dosa, tapi apa? Seperti berpuasa 1 tahun, tapi gandeng dengan apa? Ramadan, nggak bisa dipisahin ini. Kan kalimatnya begini. Man shoma Ramadan, thumma adba'hu syittan min Syawal kasiyamid dahri. Siapa orang yang setelah sempurna Ramadannya ditambah dengan 6 hari setelahnya, maka taubahnya seperti berpuasa 1 tahun. Maka kalau ada orang yang masih punya hutang, ini nggak boleh puasa Syawal. Kenapa? Karena Ramadannya berarti belum lengkap. Karena syarat untuk puasa Ramadan harus Syawal. Sama dengan syarat untuk bisa masuk ke mall harus vaksin. Contoh. Berarti kalau belum vaksin lengkap 3, ini belum boleh masuk. Ini artinya syarat untuk bisa puasa Syawal harus. Kenapa kok bisa Syawal sama Ramadan seperti puasa setahun? Karena setiap 1 hari pahala kita dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kali. Berarti ada berapa hari? 360. Sedangkan hari dalam 1 tahun ada 300. Kurang 5 hari berarti. 65, 66. Terus kurang 5 atau 6 hari gimana terus? Nyari di mana gua? Yang benar itu bukan 365. Yang benar itu adalah 355 atau 354. Itu yang syar'i. Dihitung dari mana? Kalender Hijriyah. Hijriyah itu lebih sedikit jumlah hari 11 dibanding dengan kalender Masehi. Kenapa kok yang dihitung Hijriyah? Karena setiap ubudiyah yang kita lakukan itu terikatnya dengan bulan Hijriyah. Orang haji di bulan apa? September apa November? Nggak ada kaitannya dengan itu. Orang puasa Ramadan di bulan Juli apa di bulan Agustus? Jadi bukan itu dinilai, tapi apa? Hijriyah. Baik. Jadi di bulan ini
itu banyak lalai. Kenapa? Karena orang rame Rajab sama Ramadan. Kenapa kok ya Rasul? Kenapa kok sampai Nabi banyak berpuasa? Karena ini wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini ada laporan catatan amal yang dilaporkan oleh kita, dilaporkan oleh malaikat menuju Allah. Ini laporan apa namanya? Laporan tahunan. Ada laporan di luar tahunan? Ada, ini hadisnya sedikit kita singgung. Tuftah wababul jannati yaumal itsnin wa khamis. Dibuka pintu surga setiap hari Senin sama hari Kamis. Fayaghfirullahu jalla wa ala, maka Allah azza wa jalla itu mengampuni likulli abadin, bagi setiap hamba, la yusyriku billahi syai'a. Berarti hari Senin sama Kamis itu diampuni dosa-dosa hamba. Siapa dosa hamba yang diampuni? Yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian illa rajulan, kecuali seseorang, bainahu wa bain akhi syahna, kecuali ada seseorang dengan saudaranya itu sedang bertengkar. Siapa saudara yang disebut di sini? Siapa? Bertetangga, sesama muslim, rekan kerja, atau saudara kandung. Yang tidak diampuni dosa di hari Senin sama Kamis itu. Orang yang bertengkar dengan siapa? Dengan saudara. Kalau bapak selisih dengan tetangga, kemudian istilahnya nggak saling ini, bukan hanya sebatas berselisih, itu masih tetap dosanya diampuni. Tapi kalau sudah bermusuhan dengan saudara, maka hari Senin sama Kamis tidak bisa diterima amalnya dan tidak diampuni oleh Allah. Makanya kalau dikhianati sama kakak kandungnya, mungkin orang tua kita sudah meninggal, kakak yang paling banyak jual warisan, jangan diputus persaudaraan itu. Makanya ketika Abu Bakar itu punya ponaan, kalau nggak salah, masih ingat siapa ponanya Abu Bakar? Yang kemudian turun surah An-Nur ayat yang ke-22 itu. Siapa namanya? Mistah. Mistah ini ternyata yang menjadi apa? Mistah ya, Mistah atau Mistah. Mistah ini selama ini hidup di bawah naungan Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang kaya, Mistah orang miskin, maka semua kebutuhannya dicukupin. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Mistah ini menjadi penyebar fitnah yang menimpa kepada siapa? Anak dari Abu Bakar sendiri yang menjadi istri Rasulullah yang bernama Aisyah. Abu Bakar marah sampai muncul kalimat begini, mulai hari ini wahai Mistah, you and me. Pokoknya apa? Putus hubungan. Gak boleh lagi ada hubungan antara aku denganmu, karena engkaulah yang menjadi fitnah tersebarnya, fitnah yang menimpa kepada anakku. Tapi Allah turunkan, gak boleh memutuskan itu. Nanti dibuka di surah apa? Surah An-Nur ayat yang ke-22. Kemudian diampuni Allah. Kemudian apa? Unduru fayuqal, Allah berfirman kepada malaikat tadi yang mau menghapus dosa ini, unduru hadaini hatta yastaliha. Tunggu dua orang yang berselisih tadi sampai berdamai. Maka kalau sudah berdamai, maka pahalanya diangkat dan dosa-dosanya diampuni kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, pada bulan ini kita ketemu dengan bulan Sya'ban, dilaporkan catatan-catatan amal kita menuju Allah. Dan apa kata Nabi? Fa uhibbu ayyur fa'amali wa ana sha'im. Aku senang ketika amalanku diangkat sedangkan aku dalam kondisi puasa. Maka Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ada dua potensi kemungkinan atau dua makna. Pertama, Nabi itu menghantarkan amal ibadahnya dilaporkan kepada Allah, dihantarkan dengan kendaraannya
puasa. Yang kedua, kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Sebagai persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Sedikit kita singgung, ada 3 amalan ini. Ada 3 amalan yang ketika mau dilaporkan kepada Allah, tapi ternyata amalan ini tertolak. Artinya tidak terangkat amalan itu. Apa kata Nabi? Ini hadis dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis riwayat Ibnu Majah. Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa rushim sibara. 3 kelompok manusia yang salatnya mereka tidak akan diangkat oleh Allah, cukup hanya di atas kepala shibro. Begini. Artinya pahala itu tidak sampai. Siapa itu? Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ini. Seorang imam yang mengimami dalam satu masjid tapi dibenci sama jamaahnya, maka sholatnya imam tidak terangkat. Jadi kalau ada orang ngimami tapi nggak disenangi sama jamaah, maka sholatnya imam tidak terangkat. Terus gimana cara dikategorikan imam itu tidak terangkat? Pertama, lijahlihi, karena imamnya itu nggak ngerti agama, bodoh. Bacaannya belum benar, Al-Fatihahnya belum benar, tapi maksa pengen jadi imam. Kenapa? Karena dia yang bangun masjid. Kalau nggak ada saya, ini repot kayak begitu. Padahal ada hukum dalam Islam, ada namanya nyari yang paling Ramadan ya. Puasa ini sunnah. Karena lihat teman kantornya makan, akhirnya ikut makan Ibu. Baru nelan nyampe di tenggorokan puasa. Akhirnya nggak minum. Maka sepanjang hari itu nggak enak di sini. Kenapa? Kayak keselak gitu, karena mau minum tahu kalau ini puasa. Waduh, nanggung minum dulu, batal puasanya. Artinya ibadah itu dilakukan pembatal jika dilakukan dengan Yang ketiga, yang di Al-Quran apa? Minum dengan sengaja. Berarti semua yang membatalkan, berhubungan suami dengan istri dengan sengaja, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, ini membatalkan puasa. Cuma di sini kata minum itu terjadi perbedaan. Orang renang di siang hari batal apa tidak? Renang. Orang di infus batal apa tidak? Infus. Ya, disuntik pusing, kemudian disuntik, biasanya kan tak tanggal tua kan agak pusing biasanya kan. Apa mana pas hari raya, mendekati hari raya itu berat, apa namanya tuh pikiran berat. Mana yang telepon di rumah, bawain ini cacan ini, orang pusing biasanya. Disuntik batal apa tidak? Artinya begini, kata minum itu terjadi perbedaan. Ada yang memahami minum itu semua benda cair yang masuk ke dalam tubuh lewat apapun yang terbuka. Pertama mulut, kedua hidung, ketiga telinga, keempat mata, kelima dubur. Ini membatalkan. Kalau bermadzhab Syafi'i sebagai bentuk kehati-hatian, definisi minum diperluas, semua benda cair masuk lewat telinga, lewat mata, ini masuk kategori membatalkan. Dari mana kata membatalkannya? Dikategorikan minum. Endingnya disepakati oleh ulama, artinya ini, kesimpulannya yang membatalkan puasa itu kalau memenuhi salah satu di antara 2 unsur. 1, benda apapun yang masuk ke dalam tubuh kalau melalui tenggorokan batal puasanya. Apa yang masuk lewat tenggorokan? Contoh makan, minum, jelas ya. Atau mungkin main-main koin. Saya punya teman itu, anaknya main koin, nonton OVJ. Koin dimasukkan, kemudian pas lagi adegan lucu, ketawa, masuk koin itu. Batal. Seorang wanita di pondok, ketika dia mau wudhu, apa namanya, pentol itu, jarum pentolnya itu, dilepas, ditaruh di mulut. Lali. Nyata ini. Masuk ke dalam. Kalau melalui tenggorokan kondisi puasa, apapun nama bendanya, maka
batal. Yang kedua, unsur yang kedua, jika dimasukkan ke dalam tubuh berupa cairan unsur makan sama minum, dimasukkan ke dalam tubuh tidak lewat tenggorokan, membatalkan puasa. Seperti apa tadi? Infus. Karena yang dimasukkan itu memang apa? Unsur pengganti makan sama pengganti minum. Tapi kalau hanya di booster, di vaksin, itu tidak membatalkan puasa. Maka ini yang harus kita fahami, hal-hal yang menjadi pembatal puasa, hindari. Kalau ragu, nggak usah renang di siang hari. Itu aja biar aman. Kapan renangnya? Habis sholat isya. Selesai. Dah. Tapi mungkin ada pertanyaan. Ini panjang sebenarnya pembahasan. Lain waktu mungkin kita lanjutkan. Sudah jam 9. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Oke, Ibu. Tadi mungkin terutama yang masalah fidyah, saya yakin banyak yang bakal ditanyakan. Monggo, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Insya Allah dengar. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah. Sama satu lagi tadi batas waktu untuk pembayaran fidyah. Ya, baik. Terkait dengan pertama, fidyah disepakati oleh ulama, fidyah itu harus berupa ta'amu miskin, harus berupa makanan pokok. Mana makanan pokok disesuaikan dengan lingkungan dia tinggal. Kalau di rumah kita, di sekitar kita, kita makan apa? Kita makan nasi. Maka yang boleh dijadikan sebagai fidyah pertama nasi, boleh nasi jadi. Nasi jadi itu lengkap dengan lauk, lengkap dengan kuahnya, tapi porsinya adalah porsi orang miskin. Artinya jangan porsi orang yang kaya, yang memang kaya itu nasi sedikit tapi ada tambahan yang lain. Kemudian fidyah itu berapa standar minimum fidyah kalau dibayar berupa beras? Ini juga terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang berpendapat 0,9 gram, ya, kilo itu kurang, berarti 1 kilo kurang 1 on, ya, berarti 9 on lah itu loh. Artinya ada yang berpendapat begitu, ada yang berpendapat separuh dari zakat fitrah. Separuh zakat fitrah berapa separuh zakat fitrah itu? 2,5 atau 3 kilo, berarti amannya 1,5 kilo beras, ya. Apakah harus pakai lauk? Nggak usah, karena makanan pokok orang Indonesia cukup dengan beras, nasi. Lauk itu hanya bonus. Kadang kita sudah makan bakmi sudah, bakwan sudah, bakso sudah. Ditanya, sudah sarapan? Belum. Kenapa belum kena nasi? Maka silahkan ambil pendapat yang paling aman. Kalau mau bayar fidyah, bayar 1,5 atau yang 1 kilo. Apakah ada batasan? Tidak ada batasan kapan membayar fidyah. Karena fidyah itu sama dengan kita berpuasa, tapi saat itu sedang safar.
Kemudian kapan kita mengqadanya? Sebelum datang satu tahun sebelum datang Ramadan tahun depan, karena tak ubahnya dengan mengganti, karena memang tidak bisa berpuasa maka cukup diganti dengan memberi makan orang miskin, itu namanya qadha. Dan tidak boleh fidyah dibayar di depan. Mungkin punya istri yang sakit, wes tak hitung 30 hari ini tak zakat tak bayarkan fidyah di awal. Ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena fidyah itu artinya denda karena tidak berpuasa, maka dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Apa pelanggarannya? Enggak puasa. Wes bayar 30 hari dapat 2 hari meninggal. Berarti kan cukup dengan apa? 2 hari. Makanya fidyah itu boleh bayar per hari. Kapan bayar per hari? Setelah hari itu ibu nggak puasa. Boleh bayar siang, boleh bayar sore, atau boleh jangan taruh di masjid. Kalau ditaruh di masjid, karena yang makan nanti bisa jadi orang kaya. Maka boleh, tidak ada ketentuan, tapi lebih baik, lebih cepat, lebih baik, agar tidak punya hutang. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Amalan yang bisa diraih terutama nanti di bulan Ramadan dan terutama di malam-malam Lailatul Qadar. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kami baca ketika mendapati malam Lailatul Qadar?" Maka jawaban Rasulullah apa? "Allahumma innaka afuwun." Ada yang menambahkan karim, ada yang enggak pakai karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa menggunakan kalimat afuwun kok bukan kata ghafur? Ghafur artinya apa? Ampunan. Kalau afuwun maaf, apa bedanya? Kenapa Nabi kok enggak menggunakan Allahumma innaka ghafurun tuhibbul ghufra faghfirli, tapi Nabi menggunakan Allahumma innaka afun? Karena afun itu begini, afun itu artinya dihapus tanpa ada sisa, catatannya hilang. Tapi kalau ghafur diampuni dosanya tapi catatan dosa masih ada. Itu nanti keterangannya lain waktu kita akan bahas. Apa amalan yang bisa kita lakukan? Semua orang tuh pasti mendapati Lailatul. Nggak ada orang yang nggak dapat Lailatul Qadar. Pasti semua orang dapat Lailatul Qadar. Cuma yang jadi masalah ketika Lailatul Qadar itu turun, posisi kita sedang apa? Itu aja. Ada yang tidur berarti pahala sama dengan tidur selama 80 rukil. Ada yang main gaplek mungkin. Ya Pak, dapat itu aja. Tapi kalau ada orang yang ketika Lailatul Qadar sedang turun, ada yang sedang berzikir, maka pahala berzikirnya seperti orang yang berzikir selama 80 tahun. Bagaimana bagi seorang wanita? Pertama, bagi seorang wanita kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kalau sedang terjadi haid dan sebagainya, hidupkan malamnya. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu bukan hanya sebatas sholat. Qiyam. Apa arti qiyam? Menegakkan, mendirikan, menghidupkan. Dengan cara apa? Memperbanyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, bagi seorang wanita yang sedang haid, memperbanyak untuk bersedekah. Ini insya Allah menjadi apa? Amalan-amalan yang akan menjadi pembuka di antara cara mendapatkan Lailatul Qadar. Penekanan dari Nabi itu tadi, perbanyak berzikir. Apa zikir yang disunnahkan? Semua zikir. Salah satunya adalah doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak insyaallah aktivitas ubudiyah yang bisa dilakukan, tapi jangan aku haid tak istirahat saja, maka ketika Lailatul Qadar turun hanya sebatas dapat istirahat. Insyaallah seperti itu. Cukup mungkin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kajian terakhir kita sebelum Ramadan. Insyaallah semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan Ramadan ini menjadi media untuk Allah menghapus dosa-dosa kita, dan
sekaligus mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan pribadi kita yang bertakwa. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, semakin cepat makin bagus. Ini amalan orang yang tersesat. Baik, yang kedua, apa sebab Ramadannya gagal? Karena di sini di bulan Ramadan masih sibuk melakukan kemaksiatan. Makanya selama Ramadan nggak boleh maksiat. Mau ngerasani orang, sabar. Nggak boleh ngerasan-rasan di bulan Ramadan. Kapan bolehnya? Setelah Ramadan. Subhanallah nih. Baterainya lemah nih, Pak. Enggak ada nih. Habis kayak celokannya. Habis ya? Oh, guys, enggak apa-apa dah. Taib. Sampai nanti nih. Artinya begini, Ramadan sukses Ramadannya, tapi ternyata apa? Karena tidak punya landasan ilmu, maka di bulan Ramadan masih ada kemaksiatan yang masih dilakukan. Apa maksiat yang sering dilakukan di bulan Ramadan? Pertama, lihat YouTube. Terutama YouTube yang ada unsur maksiatnya. Ini maksiat kepada Allah. Kemudian, banyak tidur di Ramadan. Kurangi tidur di bulan Ramadan. Walaupun ada hadis. Apa hadisnya? Tidurnya orang puasa ibadah. Tapi jangan dibalik. Ibadahnya orang puasa. Nah, itu bukan hadis itu. Artinya begini, kalau daripada ngobrol, daripada ngerasani orang, lebih baik tidur. Cabut dulu yang tengah. Ya, alhamdulillah. Jadi artinya apa? Kalau Ramadan kita masih melakukan kemaksiatan, berarti Ramadan kita tidak sukses. Makanya munculnya hadis rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa khattuhu min syiyami al-ju' wal atas, tapi dia hanya sebatas mendapatkan ju', lapar sama haus. Kemudian ini masih juga ini yang masuk kategori kegagalan dalam berpuasa Ramadan. Di bulan Ramadan masih pelit harta. Makanya kalau ada sumbangan untuk menyiapkan berbuka, penuhin, insya Allah itu lebih akan mendapatkan pahala. Yang selanjutnya, puasa lancar tapi nggak sholat, itu juga menjadi perusak. Yang terakhir dari perusaknya Ramadan, tarawehnya dengan super cepat. Jangan taraweh ketika terlalu cepat. Lihat ini, sedikit saya gambarkan bagaimana taraweh di zaman Khalifah Umar. Qala amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari. Umar itu sahabat Nabi, ketika menjadi khalifah memerintah. Siapa yang diperintah? Ubay bin Ka'ab sama Tamim ad-Dari. Untuk apa? Ayyakuma linnas, untuk menjadi imam bagi manusia. Karena di zaman Rasulullah salat tarawih itu tidak berjamaah. Hanya berapa kali Rasulullah berjamaah? Hanya 3 kali, itu pun di awal saja. Setelah 9 tahun, istilahnya 9 kali ketemu Ramadan, beliau selama itu tidak pernah berjamaah mengimami para sahabat, enggak. Khusus untuk salat tarawihnya. Kenapa? Karena wahyu masih berlangsung, dikhawatirkan nanti berubah dari sunnah menjadi wajib. Kemudian di zaman Abu Bakar sama, enggak dirubah tetap. Orang ke masjid, ada yang sholat, ada yang dzikir, ada yang ngaji, campur lah. Kemudian di zaman Khalifah Umar ditunjuk seorang imam, 2 imam, namanya Ubay bin Ka'ab sama Tamim ad-Dari. Ini Tamim ad-Dari, sahabat Nabi yang pernah ketemu dengan Dajjal. Tamim ad-Dari. Kisahnya lain waktu kita kisahkan. Kemudian apa? Berapa rakaat? Bi'ihda asyrata raka'atan. 11 rakaat. Qama. Kemudian apa? Waqad kana qari yaqra'u bil mi'in.
Sampai setiap ini bil mi'ain. Satu imam itu per rakaat membaca 200 ayat. Berarti kalau satu rakaat 200 ayat itu lumayan ya. Apalagi yang dibaca surah Al-Baqarah. 200 ayat itu berarti lebih. Hampir 2 juz itu. Hampir 2 juz ternyata Al-Baqarah itu. Per rakaat 200 ayat. Insya Allah begini nih. Kita kadang dibaca wadduha. Wis batuk belakangnya. Padahal masih wadduha. Apalagi kemudian dibaca Yasin. Siku sudah mulai gelisah ya. Padahal di antara kegagalan adalah orang yang tarawih tapi dengan cepat. Tapi para jamaah dirahmati Allah, ini kegagalan-kegagalan Ramadan, maka butuh ilmu bagaimana kemudian untuk menyiapkan Ramadan. Ini salah satunya. Kita bahas langsung ke ilmunya tentang masalah puasa Ramadan. Puasa, apa puasa itu? Puasa itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Sanskerta. Dari 2 kata. Pertama, upa, wasa. Upa itu artinya dekat, wasa itu artinya yang maha kuasa. Berarti benar ketika menggunakan kalimat bahasa Sanskerta, puasa itu artinya media untuk mendekat kepada Allah. Kalau bahasa Jawanya apa? Itu bahasa Sanskerta, boso. Siam bahasa Arab. Asyam bahasa Arab sama dengan al-imsak. Kalau bahasa Indonesianya menahan. Bahasa Jawanya ngempet. Berarti tinggal tulisi selamat menunaikan ibadah ngempet warga RT Pirat. Boleh. Karena secara lafziyah menahan. Apa yang ditahan? Hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya puasa itu cara yang terbaik untuk bisa takarrub kepada Allah. Makanya Syekh Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan apa? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, puasa adalah ibadah satu-satunya ibadah yang sulit dimasuki sifat riya. Tahu riya? Pamer. Orang puasa bisa pamer? Enggak bisa. Kalau sholat masih ada orang. Allah khusyuk, ada orang. Kenapa? Wanteng. Enggak ada. Allah. Sama dengan kalau mohon maaf ya, antara kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah, kalau kualitasnya berbeda, berarti kita itu masih ada unsur riya. Tapi insya Allah kalau ibu insya Allah enggak ya. Sholat berjamaah dengan sholat sendiri sama-sama cepat. Sekarang semua ibadah itu sulit tuh, tidak bisa dimasuki sifat riya. Jauh-jauh dari Indonesia berangkat untuk umrah. Yang disiapkan pertama apa? Maka sudah tawaf 7 kali, pas kemudian fotokan. Cekrek. Ketika sudah waktunya ruku, cekrek. Salat subuh sujud, cekrek. Jadikan status alhamdulillah subuh hari ini lancar. Artinya bagus memang, tapi terbukanya amal itu terbukanya pintu masuknya sifat ya. Tapi kalau kemudian ibu puasa hari ini cerah, artinya nggak ada orang percaya antara dia puasa dengan nggak puasa sama. Makanya ibadah yang paling sulit dimasuki sifat riya adalah puasa. Dan kemudian siapa yang wajib untuk berpuasa? Satu, Islam, balik, berakal. Makanya kalau pingin nggak puasa, jadilah orang ya, mukim, tidak sedang safar. Karena orang safar boleh tidak puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian mampu untuk berpuasa, dilanjutkan dengan niat. Setelah itu kemudian kita bahas sedikit biar paham karena masuk ilmu di sini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu,
Kalau orang di bulan Ramadan tidak puasa karena sakit atau karena safar, apa kewajibannya? Iddah. Apa iddah? Menghitung bilangan yang tidak puasa diganti dengan qada puasa. Tapi ada kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa fidyatun, cukup bayar fidyah. Apa fidyah itu? Ta'amu miskinin, ngasih makan orang. Siapakah yang boleh bayar fidyah? Orang tua yang sakit. Sakit di sini maridon, sakit berarti harus qada. Ibu melahirkan masuk sakit atau masuk yutiqun? Sakit, berarti kalau sakit wajib qada. Menyusui, marid apa yutiqun? Nah, ini baru kita bahas, ini namanya ilmu. Kita bahas dulu siapakah yang masuk kategori yutiqun. Ini itu keterangannya nih. Siapa yang boleh tidak puasa? Pertama, orang sakit yang dengan sakitnya bisa membahayakan puasa, maka dia wajib untuk tidak berpuasa, tapi wajib qada. Sakit apa yang membahayakan? Kalau hanya sakit panu, ya nggak boleh tidak berpuasa. Sakit, Ustaz, kenapa nggak puasa? Sakit, mana? Ini nggak ada kaitannya dengan membahayakan tubuh. Yang kedua, musafir. Musafir wajib apa? Qada. Berapa jarak namanya musafir? Tidak ada keterangan khusus ya. Di zaman Nabi ada sahabat yang salatu miyalin, 3 mil, itu buka puasa. 3 mil itu berarti berapa kilo? 5 kiloan. Karena 1 kilo itu hanya 1 mil itu 1,6 kilo. Berarti ada orang yang 5 kilo safar, dia membatalkan puasa. Berarti bapak kerja ke Pasuruan, kerja ke Malang, safar. Tapi di saat itu ya berbeda lingkungan. Saat itu safarnya orang pakai jalan. Kemudian mohon maaf, lingkungannya juga kondisinya panas, tidak ada tempat berteduh. Jadi wajar kalau berjalan 5 kilo itu insya Allah sudah terasa haus, dan kalau tidak minum bisa dehidrasi. Tapi kalau sekarang, terus gimana definisi masuk kategori safar? Ambil yang masyhur di kalangan ulama, ketika perjalanan itu mencapai 85 km. Apakah harus jalan kaki? Terserah, mau jalan kaki kah, mau naik sepeda kah, mau naik pesawat kah. Kalau sudah mencapai 85 km, sudah masuk kategori safar. Tapi Nabi pernah safar, berkali-kali Nabi safar. Nabi itu pembatalnya puasa bukan karena safarnya. Karena apanya? Karena nggak kuatnya. Pernah Rasulullah di perang Uhud kalau nggak salah. Perang Ramadan, perang Badar. Sebagian sahabat semuanya kondisi sudah tidak puasa, tapi Rasulullah masih tetap berpuasa. Berarti kan yang membedakan kita ini boleh berbuka, boleh tidak, itu kondisi tubuh. Ada orang safar, mungkin seharian penuh jalan, tapi nggak terasa haus, silahkan lanjutkan puasanya. Ada orang yang safar, itu tadi baru 5 kilo sudah batal. Jadi safar itu keterangan standar minimumnya ketika mencapai 85. Kemudian siapa lagi yang boleh nggak puasa nih? Orang yang sudah tua renta, ini hanya cukup fidyah. Bukan orang tua yang sakit, orang renta walaupun dia nggak sakit karena tidak mampu untuk berpuasa, cukup bayar fidyah. Dan fidyah itu dibayarnya boleh setiap hari, boleh di akhir. Apakah boleh fidyah ganti pakai uang? Piro, berapa hari sih kemarin? Contoh dihitung nenek kita nggak puasa selama 1 bulan. Wes 1 kali makan berapa? Anggap aja 15.000, berarti kali 30 berapa Pak?
450. Wis anggap tak genapin sama lauknya. Wis tak cangkepin 500 itu. Boleh apa tidak? Fidyah ganti pakai uang boleh? Kok nggak yakin ya? Ya. Kalau dirubah diserupakan berupa uang ini nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi yang menerima digunakan bukan untuk to'am. Karena syaratnya tadi apa? Harusnya to'amu miskin, ngasih makan orang miskin. Berapa kali dalam sehari ngasih makan orang miskin? 3 kali, berarti kali 15. Berarti berapa? 50 kali 30.000 kali 30 hari. Wah, kayak. Nah, bukan 3 kali, Pak. Cukup per hari 1 kali makan. Tapi nominalnya itu jangan ibu beli pecel 10.000 ini buat apa namanya? Fidyah dari ibuku, jangan. Kenapa? Karena standar orang lapar itu, standar orang miskin laparnya pasti lebih banyak daripada orang kaya. Kalau orang kaya kan mungkin nasinya sedikit, apa yang banyak? Lauknya banyak, ngemilnya banyak. Makanya kemudian berubah fisiknya dari langsing menjadi langsung. Artinya apa? Kalau orang miskin, karena miskin maka jarang makan. Perbanyaklah nanti di sini. Tapi cukup 1 kali makan. Kemudian bagaimana kalau kedudukannya orang ini wanita hamil dan menyusui, bayar fidyah apa qadha? Qadha apa bayar fidyah? Ibu ngambil yang mana? Fidyah dan qadha. Oh, bagus. Pendapat siapa? Pendapat guru SD. Karena waktu itu masih ingat di Waso SD. Ini kita bahas sebentar. Ini rukhsah bagi musafir, ya kan? Innallaha wada'al musafir nisfas shalah. Bagi orang musafir itu ada keringanan nisfas shalah. Salatnya jadi separuh. Salat duhur dari 4 jadi 2. Salat isya dari 4 jadi 2. Salat subuh dari 2 jadi 2. Oh, tetap ya 2. Salat maghrib dari 3 jadi 3. Tetap 3 ya. Jangan 1,5. Artinya apa? Ada keringanan. Sekarang saya tanya dulu, ini masalah ilmu. Orang musafir itu, safar, lebih baik dijamak apa tidak dijamak? Musafir, lebih baik dijamak apa tidak dijamak? Lebih baik tidak dijamak. Kalau pertanyaan begini, lebih baik diqosor apa tidak diqosor? Lebih utama diqosor apa tidak diqosor? Lebih utama diqosor. Tapi kalau ditanya lebih baik dijamak apa tidak, bagi musafir tetap lebih baik atau lebih utama tidak dijamak. Tapi kalau diqosor, Nabi berhari-hari pernah menggosor. Di Madinah itu mengqosor ada yang mengatakan sampai 12 hari. Kenapa? Karena kondisi saat itu beliau masih sibuk. Jadi bagus itu diqadha, tapi nggak harus dijamak. Kemudian wasaum, bahkan bagi musafir boleh sholatnya separuh, bahkan boleh tidak berpuasa. Wa anil hubla wal mardi, dan ada keringanan juga bagi siapa? Orang yang hamil dan orang yang berarti hamil menyusui cukup ya, cukup qadha. Ini ada 3 pendapat. Pertama, ini kata Syekh Albani dan ini dikuatkan, ini pendapatnya sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud sama Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Seorang wanita yang hamil dan menyusui tidak puasa boleh bayar fidyah. Ini pendapat pertama. Tapi ini pendapatnya kurang kuat versi ulama-ulama yang madhab. Karena ulama madhab sepakat semua wanita yang menyusui dan kemudian membatalkan puasa wajib qadha. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i, kalau membatalkan puasanya karena faktor orang lain, karena anak,
maka selain wajib qadha plus bayar fidyah. Dari 3 pendapat mana yang paling masyhur? Yang qadha, ini yang kata. Tapi boleh ibu, cukup bayar fidyah. Bagi siapa yang hamilnya terusan? Iya, hamil lahir, hamil lagi, sambil menyusui, hamil. Kalau tidak ada kesempatan untuk mengqadha, inilah baru boleh bayar fidyah. Makanya kalau pengen tidak berpuasa, perbanyak winter. Terakhir. Ini hampir jam 9 kurang menit. Kemudian apa yang batalkan puasa? Yang batalkan puasa ada berapa? 1. Yang membatalkan puasa pertama makan, minum, terus berhubungan, terus apa lagi? Keluarnya haid sama nifas. Yang keempat apa lagi? Muntah dengan sengaja. Yang kelima apa? Apa yang batalkan puasa lagi? Merubah niat. Kalau sudah bapak sholat contoh, kemudian kayak ragu-ragu, tak batal naik. Kalau sudah ada mau membatalkan, walaupun bapak melanjutkan, batal sudah sholatnya. Sama dengan kita safar, lihat temannya yang lain sudah membatalkan, ayo ndang dibatalno, tak batalkan. Tapi iman sudah tinggal. Tapi kalau sudah diniatan itu batal. Tapi kita bahas sebentar. Kalau dalam Al-Quran itu ada 3 pembatal puasa, ada 1 tambahan dari hadis. Apa yang batalkan puasa dalam Al-Quran? Pertama, uhilla lakum lailatas syiyamir rafath. Diperbolehkan bagi suami istri untuk bercampur di malam hari. Berarti yang nggak boleh di siang hari. Artinya apa saja yang masuk kategori rafas, disinilah kemudian terjadi perluasan. Rafas itu apa? Contoh, mohon maaf, bagi seorang yang melakukan onani keluar sampai mati, ini masuk kategori batal. Berarti yang membatalkan puasa pertama adalah berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Enggak harus ada kalimat sengajanya, Pak. Ya nggak tahu, saya nggak pernah nyoba. Artinya semua perbuatan yang membatalkan ibadah itu ketika dilakukan dengan sengaja. Seperti ini. Yang kedua, apa membatalkan puasa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh makan, boleh minum sampai jelas terbitnya mata. Berarti pembatal puasa yang kedua adalah makan di siang dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Lagi makan bakso, lali kalau puasa, silahkan. Yang jadi masalah kalau pas di mulut baru sadar, diapain? Muntahkan. Ada temen itu cerita kemarin, Pak.